Oke, halo, selamat sore. Coba cek dulu suaranya masuk apa enggak. Oke, udah masuk. Selamat datang kembali di YouTube channel Yohanes Prayoga, dan kali ini kita akan mencoba untuk analisa baru untuk minggu depan. Kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 2 Agustus. Nah, mulai dari sini Euro USD ini ya. Tapi sebelumnya aku ingetin, ketika kalian open posisi di broker kalian, belum tentu kalian dapat cashback atau rebate. Jadi kalian bisa menggunakan produk baru dari All In Trade. Bisa mendapatkan rebate per transaksinya adalah $10 per lot. Nah, cara daftarnya menggunakan ini ya. Ini cara daftar cashback. Jadi di alamatnya adalah www.rebateallimtrade.com ya. Di sini. Jadi kalau kalian itu di sini ya. Oke, di sini rebateallimtrade.com nanti dapat open posisi. Kalau per open posisinya nanti kan sesuai dengan lot kalian, itu intinya per satu lot itu $10 cashback yang akan dikirim ke kalian selama 1 minggu ya. Sekarang kita lanjutin untuk analisa. Kita cek dulu analisa minggu kemarin, apakah pergerakannya sama atau tidak. Kita cek dari sisi Euro USD dulu. Oh sorry, mana Euro USD 2 Agustus ya. Kita cek dulu Euro USD. Kemarin kita analisanya adalah seperti ini. Analisanya kemarin seperti ini, dan aku mengatakan bahwa di sini kalau nggak bisa menembus dia akan naik. Coba kita lihat apakah sekarang dia sesuai. Nah, dia sesuai dengan analisa kita. Dia sempat naik, sempat turun bentar, tapi nggak tembus dari yang sudah kita tentukan. Terus habis itu naik. Nah, naik ini kembali turun sekarang karena ternyata nggak nyampe ke target, tapi menyentuh channel atas juga. Dan ini aku lihat sih kemungkinan besar bisa terjadi double top, cuman nggak tahu karena belum nembus neckline. Jadi kita terusin dulu. Dia naik sesuai dengan analisa kita intinya. Nah, itu Euro USD ya. Terus lanjut GBSD. Kita lihat GBSD, analisa kita juga naik waktu itu. Kalau dia bisa menembus batasan kita di bawah ini, maka dia akan turun. Tapi kita lihat apa yang terjadi minggu kemarin adalah dia sampai di batasan kita, terus naik sesuai dengan analisa kita, sekarang kembali turun. Kita lagi cek lagi ya. Itu GBSD. Oke. Next, Euro JPY. Euro JPY, bentar, aku hidupin rokok dulu. Di Euro JPY kita lihat di sini, kita analisa juga naik. Ada dua batasan di situ. Kalau semuanya batasan tersebut itu tertembus bawah dan channelnya juga tertembus, maka yang terjadi, korek aku nyalain dulu. Gede banget. Oke, yang terjadi maka akan semakin tembus ke bawah. Tetapi kita lihat apa yang terjadi minggu kemarin. Oke, ternyata sama seperti analisa kita, dia tidak menembus batasan yang pertama, apalagi yang kedua ya. Ternyata naik sesuai analisa. Oke, walaupun nggak setinggi analisa kita, tapi yang penting naik sesuai analisa. Euro JPY. Sekarang kita lihat GBJPY. GBJPY kalau kita lihat, dia sudah masuk ke channel atas, garis channel atas, sudah batasan atas. Aku analisa bahwa dia akan turun. Apa yang terjadi untuk minggu kemarin? Ini gagal karena walaupun dia nggak naik banget, sempat turun sesuai analisa, tapi ternyata nggak nyampe setengah pun dia kembali naik dan sekarang turun lagi. Kita akan analisa lagi bentar lagi. Oke, ini GJ ya, aku anggap gagal, analisa tidak sesuai ya, GJ. Oke, USDJPY aku analisa bahwa dia akan naik dulu terus turun ya. Coba kita lihat untuk minggu sebelumnya, ternyata dia sideways sama seperti GJ. Dia turun habis itu naik, nggak tahu. Ntar lagi kita analisa lagi apa yang terjadi. Aku anggap gagal juga analisaku minggu kemarin. USDJPY sama GBJPY gagal. USD Kanada analisa turun
Tapi kalau bisa menembus batasan atas maka naik. Kita lihat apa yang terjadi. Sesuai dengan analisa kita berarti benar. Berarti masih salah dua, yaitu USDJPY sama GBP-JPY yang salah analisa ya. Yang lain USD Kanada pun sesuai. Oke. USD Kanada sesuai. Sekarang kita lihat out USD. Kita lihat apa yang terjadi. Analisa kita bakal naik, ternyata nembus jadi turun. Aku anggap gagal karena dia udah menembus bawah. Aku pikir ketika menembus bawah maka akan kembali turun, ternyata dia masih naik seperti ini. Jadi kita anggap bahwa ini analisanya gagal, walaupun sesuai sebenarnya sih. Sesuai, dia naik kembali, tembus kembali hampir ke area target yang kita miliki. Cuman aku anggap gagal. Berarti 3 kesalahan: out USD, USDJPY, GBJPY. Oke, NZD USD. Kalau NZD USD sama seperti out USD, kayaknya sama gerakannya. Jadi aku pikir gagal juga. Coba lihat. Ya, gagal juga. Tembus atas lagi, kembali turun lagi. Ya, kita gagal juga 4 posisi. USDJPY, USDCHF kita lihat. USDCHF sempat naik sedikit, terus abis itu tembus bawah, turun. Jadi aku anggap gagal juga. Ya, walaupun ini sempat profit, tapi nggak sampai setengah, berarti aku anggap gagal. Oke, USDCHF gagal. Terus gold, kita lihat gold ada triangle, ascending kalau nggak salah. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Oh, sesuai dengan analisa kita dan pas banget. Berarti kita kesalahan minggu ini adalah 5 pair. 5 ya? ISJAF, out, NU, UJ, GJ ya. 5 pair. 5 pair kita salah pada analisa minggu kemarin walaupun sempat profit. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5 lawan 5, berarti masih imbang, cuman goldnya dapatnya banyak, lumayan. Jadi kalian kalau melihat analisa ini bukan berarti selalu benar ya, ingat ya, bukan selalu benar. Jadi ini hanya informasi yang mungkin nanti akan jadi patokan kalian. Kemungkinan nanti kemana, jadi kalian bisa analisa lagi sesuai dengan analisa kalian. Kayak gitu. Jadi bukan dimakan mentah-mentah ya. Jangan dimakan mentah-mentah. Oke, kita akan menganalisa kembali tentang chart yang akan terjadi untuk minggu depan. Tapi aku ingatkan kembali, ketika open posisi gunakan rebateolimtrade.com untuk nanti masuk MetaTrader 4 juga. Nanti bisa klik cara daftar, nanti diklik di daftar cashback Olimtrade ini. Setelah itu biar dapat cashback selama selama seminggu, nanti dikumpulin lotnya. Intinya per lot adalah $10 per lotnya ya. Jangan lupa dikonfirmasi ya ke alamat WA ini untuk nanti didaftarin kalau dia dapat rebate $10 per lot. Gitu. Kita lanjut analisa lagi. Oke, kita analisa. Oke. Kita analisa untuk pertama kali adalah Euro USD dahulu. Oke, kita lihat analisa Euro USD dahulu. Euro USD kemarin berarti kita harus hapus ya. Kita harus hapus menjadi seperti ini, dan kita lihat dia tembus tapi nggak bisa tembus bawah, maka aku pindahin seperti ini. Ini aku kurangin. Ya, jadi miring seperti ini, dan di sini berhati-hati karena dia kayaknya sideways. Tetap sesuai dengan kemarin, Euro USD batasannya tetap di situ dan nggak berubah walaupun channel atau tren naiknya tetap naik. Ini hapus dulu ya, aku hapus dulu. Oke, berarti yang terjadi untuk next week atau minggu besok atau dari Senin besok sampai minggu depan, itu kemungkinan besar dia kembali naik. Mungkin sebesar ini lagi ya. Kita hapus, lupa itu. Nah, kayak gini. Setelah itu, tapi kalau bisa menembus untuk next week, kalau bisa menembus maka dia akan kembali ke bawah di sini. Ya, itu analisa untuk Euro USD karena dari sisi channelnya masih naik dan dia diharuskan koreksi.
Dan di sini kemungkinan besar ada double top tapi belum tembus neckline, jadi kita tunggu aja. Kalau nanti dia nembus neckline, maka kemungkinan besar akan terjadi double top atau pattern double top. Jadi kita tunggu aja. Oke, itu untuk Euro USD. Kita publish Euro USD. Netral. Tetap trend analysis. Tagnya Euro USD. Oke. Terus di sini aku tulisin Euro USD aja. Oke. Sideways. Gitu aja. Aku males mau nulis panjang-panjang. Oke, udah gini aja. Publish. Oke, Euro USD udah aku publish dan di situ bisa kalian lihat di itu ya. Tapi penjelasannya bisa di YouTube aja. Oke, next. Habis Euro USD kita akan lihat GBP USD. Analisa kemarin seperti ini kita delete dulu. Sama GBP USD juga hampir sama atau hampir mirip dengan Euro USD. Dia ada kemungkinan untuk double top, tapi neckline-nya tetap seperti ini. Ya, neckline-nya harus tembus seperti ini. Maka kemungkinan besar kalau memang dia melanjutkan trennya, bisa jadi dia kembali naik. Ya, kembali naik. Tapi kalau semuanya dia nggak jadi dan malah nembus neckline, maka dia kemungkinan turun akan ke sini. Kemungkinan turun bisa ke sinian lah sekitaran. Dan dia sekalian nembus channelnya. Ya, untuk GBUSD. Itu untuk GBUSD. Oke. Itu untuk GBUSD. Dan yang terjadi seperti itu. Kita publish. Salah lot di akun. Kalau prediksi out JPY gimana Mas? Aku kemarin salah lot. Oh iya, aku belum ngingetin kalau mau masuk grup ya. Kalau mau masuk grup gampang aja. Kalau mau masuk grup ini untuk rebate-nya. Kalau mau masuk grup itu ke t.me/bull&bear ya. Kalau mau masuk grup. Oke, udah aku publish GBUSD. Berarti kita next untuk Euro JPY. Euro JPY kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, kita hapus. Maka kita buat analisa baru. Sekarang masih nahan floating. Minta saran ditahan apa di cut. Oke, ntar lagi aja aku balas. Biarin dulu. Kenapa harus menahan posisi kalau memang salah analisanya? Kalau analisa salah ya cut loss atau stop loss. Oke, di sini Euro JPY. Kita lihat Euro JPY analisanya adalah seperti ini, maka aku batasannya juga akan sesuai seperti awal mulanya seperti ini, ya. Aku tarik dulu. Oke, kayak gini. Ya, oke, kayak gini. Ini hapus. Maka kemungkinan besar kalau memang dia sesuai dengan trennya saat ini, maka kembali naik. Tapi kalau dia itu bisa menembus batasan bawah ya, batasan bawahnya itu akan ke bawah sini. Nah, dah. Itu untuk Euro JPY. Kita publish. Euro JPY. Oke, masih long. Analisis, oke, Euro JPY. Oke, itu aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, Euro JPY sudah dipublish. Kita lanjut ke next pair. Next pair itu adalah GBJPY. GBJPY kita hapus. Kemungkinan besar sama seperti GBUSD sama Euro USD, dia ada neckline di sini, Kalau semuanya dia bisa nembus neckline di sini, maka kemungkinan besar dia akan kembali turun dan bisa terjadi penurunan ke sini. Ya. Terus tapi kalau dia sesuai dengan trennya tetap naik, maka dia naik bisa melebihi garis upper, bisa high.
bisa lebih tinggi lagi. Itu untuk GBJP ya, kita publish. GBJPY masih long kategori trend analysis, terus GBJPY. Publish. Sekarang kita next pair adalah USDJPY. Oke. USDJPY kita hapus dahulu trennya, prediksinya kita hapus dulu, kita kecilin dikit. Oke, kita lihat di sini kemungkinan yang terjadi. Oke. Trennya masih naik. Masih turun, sorry. Trennya masih turun. Jangka panjangnya tren masih turun, tapi kalau yang baru itu ada tren naik seperti ini. Oke, berarti kalau dia seperti ini maka kemungkinan besarnya itu masih naik ke sini untuk awal mula. Terus habis itu kalau dia bisa menembus bawah, ya menembus bawah sini, maka dia kembali turun bisa melebihi ini malah. Nah, kayak gini. Ini USDJPY, tapi trennya masih turun emang. Jadi aku tulis saja trennya short USD JPY. Oke. Short publish. Aduh, kok nggak mau dia? Oh, kategorinya belum aku tulis, makanya nggak mau. Oke, ya JPY udah, kita masuk ke USD Kanada. USD Kanada kalau kita lihat trennya sesuai dengan analisa kita kemarin, ya maka kita hapus dulu dan kita lihat trennya lagi. Dia mulai naik. Tapi kita harus tahu bahwa di sini ada batasan untuk kemungkinan naiknya, ya. Jadi kalau kemungkinan dia akan melanjutkan turun, maka dia biasanya akan lebih panjang lagi untuk turun seperti ini. Tapi kalau nanti dia bisa menembus batasan lossnya, batasan profit ya apa sih? Batasan resistannya, maka dia akan ke sini. Nah, dah. Itu untuk USD Kanada. Publish. Tag USD Kanada. Kategori analisis tetap trennya adalah short. Habis itu di sini short juga. Habis. Oke, USD Kanada udah aku publish. Lanjut, setelah USD Kanada adalah out USD. Kita cek out USD, kita lihat di sini out USD sudah berubah tren, tapi dia kembali turun, maka ini harus dipindah ke sini channelnya, ya. Pindah ke sini channelnya, dan dia masih up dan kembali lagi bahwa ini pun batasannya kembali ke sini. Nah, di sini. Jadi udah beda lagi. Kalau dia memang melanjutin tren naik, maka dia bisa ke sini. Tapi kalau dia melanjutkan tren turun, maka dia harus menembus ini paling bagusnya, walaupun bukan hanya channel ya, bisa ke sini. Oke, itu untuk out USD dan trennya masih naik, long, tren analisisnya masih naik, out. Oke, ini out juga, long, publish. Oke, publish sudah. Sekarang ke NZD USD. Oke, kita lihat NZD USD, kita hapus dulu. Kita lihat di sini bahwa ini udah berubah, maka kita kecilin biar nggak buang-buang tempat.
dan di sini berubah menjadi tren turun. Ya, menjadi tren turun, maka bisa terjadi dia tetap penurunan melebihi ini, bisa jadi ke sini. Tapi kalau nanti seumpama dia itu masih naik, ya bisa jadi nih naiknya cuma batas-batas channel doang. Terus habis itu ini baru kita bisa analisa dia bahwa trennya berubah naik ketika dia udah melewati garis resistennya dari NZD USD sendiri. Jadi kita publish untuk NZD USD seperti ini, maka NZD USD udah berubah tren menjadi short. Dan tren analisis NZD USD short. Oke, publish. Oke, NZD USD sudah kita analisa. Next USD CHF. Ke USD CHF sinyal tetap trennya turun, tetapi di sini kemungkinan double bottom kan klik-klikan, pencet-pencetan. Oke. Moga-moga kalau double bottom maka dia sudah merubah bottom tersebut menjadi perubahan untuk tren naik. Menginginkan untuk perubahan tren naik, cuman belum tentu karena neckline-nya masih belum tertembus dan di situ ada neckline-nya di sini. Ya, neckline-nya di sini. Kalau semuanya dia neckline-nya di sini, maka kalau kita lihat dari sisi trennya sendiri, ini suaranya anak-anak banyak banget ya di luar. Sorry. Nah, ini bisa turun ke sini kalau memang dia melanjutkan tren turunnya dari sisi tren kecil. Terus kalau semuanya dia bisa menembus neckline ini ke atas, maka dia akan naik sebesar neckline terbentuknya double bottom tersebut. Maka ini analisanya. Jadi kita harus menunggu, tapi kemungkinan besar masih tren turun ya. Itu untuk USD CHF. Jadi kita publish USD CHF. Oke, USD CHF. Terus masih short, trend analysis short. Publish. Oke, itu USD CHF karena terlalu panjang jadi kita agak hati-hati. Oke, sudah kita publish. Loadingnya lama, biarin aja. Oke, sekarang terakhir yaitu gold. Gold kita analisa sesuai dengan analisa kita kemarin, sesuai banget. Nah, untuk saat ini kayaknya wait and see dulu karena karena tinggi banget. Gold naik tinggi banget sampai 2050 atau 2050. Jadi kita wait and see dulu apa yang terjadi karena tidak ada batasan lagi di atas dan tertinggi gold saat itu, sehingga kita hanya bisa menunggu keadaan aman. Itu aja. Intinya ada batasan di sini, batasan tertingginya untuk saat ini. Terus ada batasan kecil itu di mana ya? Batasan kecil kalau kita membuat sebuah tren, garis tren, maka dia ada di sini. Jadi kalau seumpamanya dia itu kelihatan seperti ini, trennya masih naik banget, maka kemungkinan besar dia masih akan naik. Jadi sini ya, bisa sampai sini kemungkinan. Terus kalau memang dia udah mulai koreksi, biasanya dia menembus ini dan ada di batasan ini, maka sekitar sini dia baru bisa kemungkinan besar akan koreksi. Mungkin sampai sini ya. Itu untuk gold. Untuk gold bisa naik lagi nih kayaknya. Untuk gold kayaknya bisa naik lagi sampai batas mungkin 2200 atau 2150 ya. 2150 kemungkinannya. Karena nggak ada batasan lain, jadi kita menggunakan price yang bulat. Price bulat itu kayak 2500, 2000, 2100, 2200, 2150 kayak gitu-gitulah. Nah, jadi ini kemungkinan kalau dilihat itu bisa ke 2150 kalau memang trennya masih naik untuk gold, kayak gold ya. Oke, kita publish gold atau XAU USD.
gold. Oke, gold, terus XAUUSD. Oke, masih long, trend analysis long. Oke, itu adalah beberapa analisa tentang pair-pair major dan sedikit pair minor atau cross pair dan gold. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan memberikan gambaran yang mungkin bisa mempermudah kalian untuk trading ya. Mempermudah kalian untuk trading, semoga aja kayak gitu. Oke, itu untuk analisa-analisa yang sudah saya analisa pair-pairnya, karena terlalu banyak nanti kalau terlalu banyak pairnya, terlalu panjang videonya. Dan jangan lupa gabung di Rebate All In Trade ya, rebateallintrade.com untuk nanti dapat komisi atau cashback $10 per lotnya. Jangan lupa di rebateallintrade.com dan masuk ke grup t.me bull and bear ya. Gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan stay tune tetap di channel kita. Nanti kita analisa lagi minggu depan. Semoga minggu ini sesuai dengan analisa kita. Dan happy trading. Bye bye dari Yohanes Agung Prayoga.